عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Dan tentunya kita menyadari bahwa sebesar-besar nikmat din ini, nikmat agama ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu yang hak yang berada di atas amalan yang hak. Dan tentunya dalam rangka terwujudnya kenikmatan yang semakin sempurna, hendaknya kita terus dan senantiasa menjaga nikmat itu dan betul-betul memanfaatkan nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan itulah tambahan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Karena itulah syukurilah majlis-majlis ilmu. Dengan betul-betul memanfaatkan majlis ilmu itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermantap keikhlasan, bermantap niat, sebab sungguh niat, ketulusan betul-betul menentukan seberapa dan apa yang akan kita dapat dalam majlis ilmu ini. Nabi SAW telah menegaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadits. Tidaklah amalan itu kecuali pasti ditentukan oleh niat. Maksudnya, benar tidaknya amalan, bermanfaat tidaknya amalan ditentukan oleh niatnya. Kalau niatnya niat yang benar, maka melahirkan kebenaran, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya niat yang batil, maka akan mendatangkan kebatilan, bencana, lambat atau cepat pasti bencana. Innamal a'malu binniyat. Sungguh amalan betul-betul ditentukan oleh niat. Benar niat, benar amalan, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Salah niat, salah amalan, bencana bagi orang yang mempunyai amalan yang seperti ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidaklah bahagian bagi orang-orang, bagi setiap orang, kecuali ditentukan oleh niatnya. Maksud hadis ini, besar tidaknya pahala ditentukan oleh niat itu. Berarti niat menentukan benar tidaknya amalan, dan sekaligus menentukan besar kecilnya pahala. Jelas? Karena itulah upaya kita dalam beramal, dalam melakukan ibadah, termasuk salat di masjid ini, dan menghadiri majlis ilmu, saling tawasau bil haq, hendaknya kita dasari dengan niat yang benar, yang terus menerus kita perbesar, perhebat, betul-betul karena Allah, kepada Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kita lanjutkan pembahasan kita yang telah sampai pada pembahasan ibadah pertama yang beliau urai dalam pembahasan ini, yaitu ibadah doa. Telah lewat beberapa uraian pada pertemuan yang lalu tentang doa ini. Tentang pendalilan bahwa doa itu adalah ibadah dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan di dalamnya terdapat banyak pendalilan dan hadits Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Seluruhnya tegas menunjukkan bahwa doa adalah ibadah, bahkan ibadah yang semulia-mulia ibadah. Bila kita urai sedikit tentang definisi doa dan pembahagian doa, serta bagaimana sampai doa itu bisa teranggap sebagai doa ibadah, dan beberapa jenis-jenis doa. Doa secara bahasa adalah talabul hajah. Meminta hajat. Talabul hajah, minta hajat. Kita perlu sesuatu, kita minta. Maka ini namanya doa dari tinjauan bahasa. Dan doa dalam tinjauan syariat itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua istilah. Yang pertama, doa ibadah, dan yang kedua, doa mas'alah. Doa ibadah, dan yang kedua, doa mas'alah. Doa mas'alah adalah permintaan masalah, permasalahan kita yang kita perlukan. Doa masalah adalah permintaan hajat, keperluan kita. Adapun doa ibadah adalah seluruh jenis ibadah, seluruh bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah doa. Salat kalau begitu adalah doa, sebab doa ibadah mencakup semua jenis ibadah, semua bentuk ibadah. Puasa, zakat, haji, semua ibadah dalam Islam adalah doa. Kenapa? Sebab orang ketika melakukan salat, tidak akan mungkin bisa lepas dari permintaan di dalamnya. Minimal dia maksudkan dengan salatnya pengampunan di sisi Allah, keridaan Allah, surga Allah, keselamatan di dunia, di akhirat. Jadi kan sudah termasuk doa. Dia salat tapi maksudnya itu, berarti doa dia dengan cara melakukan ibadah.
Ini dimaksud dengan doa ibadah. Ikhwah rahimakumullah, definisi ini atau dua bentuk ini sangat perlu kita pahami. Sebab kapan kita memahami bahwa doa hanya dalam bentuk doa masalah saja dan tidak ada doa dalam bentuk doa ibadah, maka mungkin kita terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Sebab dengannya kita akan memustahilkan minta ke penghuni kubur itu adalah ibadah. Sebab kita hanya memahaminya doa masalah. Masa saya beribadah? Ini kan hanya sekedar minta hajat. Minta hajat kan boleh-boleh saja. Padahal doa mencakup doa ibadah. Lagi pula doa masalah telah kita jelaskan masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sehingga dia termasuk ibadah sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan masuk dalam sabda Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga kalau meminta ke penghuni kubur, berarti telah beribadah kepadanya. Al-ikhwah rahimakumullah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa doa itu terbagi dua. Yang pertama doa masalah dan yang kedua doa ibadah. Doa masalah adalah permintaan. Doa permintaan terhadap keperluan kita. Doa masalah ini akan teranggap ibadah jika dari hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung iftiqar ila Allah. Iftiqar. Perasaan perlu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keperluan yang sangat. Wal luju' ilaihi. Di dalamnya juga terkandung luju', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepadanya. Dan di dalamnya pun terkandung i'tiqad annahu qadirun karimun wasi'ul fadl war rahmah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mampu, sangat mulia dan sangat luas keutamaan dan rahmatnya. Ini doa masalah. Doa masalah yang merupakan ibadah. Ketika kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai tadi. Ada istiqrar di dalamnya, betul-betul mengharap hanya kepada Allah, yakin akan kebaikan Allah, yakin akan kemampuan Allah, yakin bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala memilikinya, yang tidak akan mungkin sampai kepada kita kecuali setelah pemiliknya memberi. Kita pun akhirnya meminta kepadanya dengan betul-betul mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang merupakan ibadah. Doa masalah yang merupakan ibadah. Adapun doa ibadah, maka jelas ibadah. Jelas adalah ibadah. Kenapa? Sebab doa ibadah adalah semua ibadah. Solat adalah doa. Sebab orang yang solat pasti meminta di dalamnya. Minta pengampunan, minta rahmat. Orang yang bersedekah adalah doa. Sebab dia bersedekah, minta kepada Allah dengan sedekahnya. Semua ibadah adalah doa. Dia masuk dalam bentuk doa ibadah.
Lihat ayat yang telah kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum." Saya akan kabulkan. Perintah Allah di sini adalah perintah doa. Kemudian Allah kabulkan, jamin kabulkan. Kemudian, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati," kata Allah, sungguh orang-orang yang yastakbiruna, takabbur, an ibadati, dari ibadah kepadaku. Dari ibadah kepadaku. Ya. Ketakabburan dari ibadah kepadaku. Perhatikan lafaznya. Lafaznya an ibadati. Padahal perintahnya pertama, ud'uni. Ternyata ketika Allah menjelaskan orang yang tidak mau melakukan perintah ud'uni di sini, Allah katakan yastakbiruna an ibadati. Allah tidak katakan yastakbiruna an du'ai di sini. Mereka takabur dari doa kepadaku, tidak. Tapi mereka takabur dari ibadati, ibadah kepadaku. Yang menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Dan di antara bentuk doa adalah doa ibadah. Jelas ini? Ya. Pahami betul perkara itu. Kritik yang sangat penting. Yang betul-betul memahamkan dengan sejelas-jelasnya bahwa minta ke kuburan adalah ibadah, yang artinya pelakunya telah beribadah kepada penghuni kubur, siapapun yang dikubur. So, kita perlu paham. Yang datang minta ke kubur itu kiai juga. Ada juga kiai. Ada juga orang-orang bodoh dari pegunungan apa, tidak paham dia. Tapi ada juga kiai. Ada juga orang-orang yang berilmu, membaca kitab kuning, kitab gundul. Tapi datang ke kuburan, mengajak murid-muridnya minta kepadanya. Harapkan ininya, harapkan itunya. Kenapa? Mereka memahami bahwa perbuatan itu bukan ibadah. Kita arahkan hal ini kepadanya, itu bukan beribadah kepadanya. Disinilah sampai terjadi kesyirikan akbar itu. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jelas. Doa itu adalah ibadah. Ini tegas. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Ud'uni," doa kepadaku, saya akan kabulkan. Kemudian Allah kabarkan orang yang takabur dari doa ini dengan lafaz, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Sungguh orang yang takabur an ibadati, dari beribadah kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Jelas ini. Kalau begitu, doa adalah ibadah. Sekali menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Baik. Jadi doa ibadah, kalau ditanya apa hukumnya? Ya, hukumnya kembali kepada hukum ibadah itu. Yang jelas dia adalah seluruhnya adalah ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya syirik akbar. Memalingkan jenis-jenis ibadah, hukumnya syirik akbar. Pelakunya keluar dari agama. Walaupun pakai songkok haji bersusun 10. Dilapisi dengan sorban, 10 meter pula. Tetap walaupun sholat, tapi kalau diserahkan doa kepada selain Allah, doa ibadah, maka berarti telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gugur la ilaha illallah, akar Islam, pondasi Islam, sehingga bangunan ini pasti rubuh. Kalau yang nampak pasti rubuh. Sebab pondasinya gugur. La ilaha, tidak ada ilah yang diserahkan padanya ibadah illallah, kecuali hanya Allah. Kita akui tidak ada yang diserahkan padanya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kapan ada selain Allah yang kita serahkan padanya ibadah, gugur. Tidak ada lagi manfaatnya itu ucapan. Inilah kalimatul ikhlas ini. Kalimat keikhlasan, pemurnian ibadah secara total hanya kepada Allah
tidak kepada selain Allah, siapapun, apapun, kapanpun, di mana. Al-ikhwah rahimakumullah, jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita telah mengenal dua jenis doa. Doa masalah dan doa ibadah. Doa ibadah sudah jelas hukumnya adalah ibadah. Jelas, kita tidak terlalu permasalahkan, dia ibadah. Rukuk dan sujud juga ibadah. Rukuk dan sujud kepada selain Allah, kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah, ibadah apapun juga syirik. Nah, sekarang doa masalah. Sudah dikatakan tadi, doa masalah adalah permintaan hajat. Syekh tadi sudah jelaskan, dia merupakan ibadah ketika dari hamba kepada Allah. Dengan ketika dari hamba kepada Allah dengan perkara-perkara hati. Dengan adanya perkara-perkara hati. Iftiqar. Itu diantaranya. Iftiqar. Betul-betul perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak arahkan fakarnya, keperluannya, hajatnya, sangatnya dia perlu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada keperluan kembali kepada Allah. Ini nilai-nilai iftikhar. Jadi orang meminta kepada Allah harus dalam kondisi seperti ini, iftikhar. Perlu memang. Jelas ya? Kita perlu. Jadi kalau ada yang berdoa, ya Allah, ya Allah, tapi di dalam hati tidak ada iftikhar, ini tidak meminta namanya. Bukan doa yang merupakan nilai ibadah. Doa yang dia lakukan keluar dari nilai ibadah iftikhar. Minta, dia lafaz, dia hafal doa panjang sekali, tetapi hatinya kosong dari iftikhar. Orang meminta itu kalau perlu. Kalau ada meminta, kita minta saja. Tapi di dalam, kayaknya tidak terlalu perlu. Ini ketika berdoa. Yang sebenarnya kalau kita mau ukuran hamba, kalau kita mau berbicara tentang hamba yang sebenarnya, maka hamba yang sebenarnya dalam kondisi apapun juga pasti dia iftiqar kepada Allah. Dia dalam keadaan meminta kepada Allah, tidak meminta, dia perlu terus kepada Allah Subhanahu wa taala tiap saat. Kalau hamba yang sebenarnya, apalagi kalau dalam kondisi doa sudah. Memang perlu sudah. Jelas ini. Jadi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harus mendasari permintaannya dengan perkara-perkara hati. Betul-betul istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya, rajanya penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai demikian? Harapannya penuh hanya kepada Allah, permohonannya penuh hanya kepada Allah, permintaannya penuh hanya kepada Allah. Karena didasari oleh perkara hati yang lain yang saling menguatkan, yaitu apa? Keyakinan yang sangat dalam, kuat, kokoh bahwa semua apapun yang kita minta hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh selainnya. Kapan ini mantap, kapan ini yakin, maka iftikhar kita betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tertutup pada semuanya. Semuanya sudah tertutup, sebab kita sudah tahu hakikatnya. Ini hakikat yang betul-betul hakikat ini. Kita tahu betul sudah hakikat. Siapa hamba, apapun dia, siapa hamba, apapun dia, maka dia bukan pemilik. Pemilik satu-satunya yang memiliki segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tertanam kuat. Sehingga dengannya kita pun terus minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Jelas ini? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala semata yang memilikinya. Mau ditambah? Tambah. Dan dengan keyakinan
tidak akan sampai kepada siapapun juga kecuali setelah pemiliknya mengizinkan. Dua perkara. Bedakan ya. Saya sering ungkap, tapi baru sekarang dipertegas. Bedakan itu. Dengan keyakinan hanya Allah yang memiliki segalanya. Apapun yang kita inginkan, hajat apapun juga, urusan keduniaan, urusan keagamaan, perkara di dunia, di alam barzah, di akhirat, minta kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak akan sampai, tidak akan kita peroleh kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Karena itu merengek-rengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta. Kalau kita mau istilahkan istilah merengek-rengek, bahkan lebih dari itu, rendah dan betul-betul merendah. Kepada pemilik satu-satunya, kepada dia satu-satunya memberikan izin. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan izinnya? Tidak ada. Nanti setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullum man fis samawati wal ard." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuh." Wa in min syai' illa 'indana khaza'inuh. Wa in, dan tak ada, min syai', satu pun. Perhatikan kata syai', bentuk nakirah, tunggal. Syai'in, jamaknya asya, artinya sesuatu. Di sini Allah datangkan dalam bentuk tunggal, tapi dia nakirah, ditanwin. Walaupun dia tunggal, tapi dia nakirah yang berada dalam susunan penafian in, maka dia bermakna umum, mencakup segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun, mencakup segala sesuatu. Ini makna sesuatu di sini. Sebab dia berada dalam susunan penafian. Kehebatan cakupannya mencakup segala sesuatu ini dipertegas dengan kata min di depannya. Wa in min syai', ada min. Menunjukkan betul-betul tak ada sesuatu pun, apapun, illa kecuali indana, hanya di sisi kami, khaza'inu, perbendaharaannya. Tidak ada sama sekali. Allah nafikan sama sekali tidak ada pada selainnya. Kemudian Allah tetapkan hanya di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakini ini, maka ini akan memurnikan kita dalam doa, bahkan akan memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amalan. Dalam seluruh amalan. Salat, kita perlu sesuatu kan? Kita minta sesuatu kan? Kalau kita yakin tadi ayat itu, maka kita akan murni sehingga ikhlas dalam salat hanya kepada Allah, tidak ada harapan kepada selain Allah. Kita tidak akan harapkan pujiannya makhluk. Kita tidak takut akan gertakannya makhluk, ancamannya. Sebab semuanya kita yakini hanya di tangan Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan terjadi kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Jadi perlu ada keyakinan itu dalam ibadah, dalam doa ini. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wahai Maha memberikan rezeki, beri rezeki ya Allah. Itu dengan keyakinan betul-betul kita merendah di hadapan Allah. Yakin betul hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa yang kita minta. Dan tidak dimiliki oleh selain kita, dan tidak akan sampai kecuali setelah Allah pemiliknya memberi. Jelas? Kemudian perhatikan dua hal. Perkara ini lebih dalam. Untuk memahaminya itu memerlukan kajian-kajian yang lama. Kita mengharap Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita seluruhnya. Perhatikan, dalam doa kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan keyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Tidak akan diberi kecuali hanya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Jelas ini? Iya. Saya akan lanjutkan ya. Pahami dulu ini dasarnya. Iya, karena itulah. Kalau ada permintaan kita berhubungan dengan makhluk, minta kepada Allah supaya makhluk bisa menjadi sebab. Iya. Minta kepada pemiliknya. Iya. Minta kepada pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia, kemudahan, akhirnya dia memberi saya misalnya. Iya. Dia meluluskan permintaan saya misalnya. Iya. Iya, dia ini misalnya ya. Apalagi ketika makhluk itu pimpinan. Hati-hati, ini lebih rumit ini, mengarah ke situ. Sebab yang namanya bawahan dan atasan itu hati-hati. Harus betul-betul kita pukul rata siapapun juga yang memiliki urusan kita secara sebab, iya. Secara sebab, iya. Maka bukan pemilik sebenarnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, minta kepada pemiliknya supaya dimudahkan melalui sebab apapun itu. Jelas? Iya. Hal yang kedua, hati-hati. Ini benar. Hati-hati. Ini yang kedua. Iya. Justru sebaliknya. Iya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita yakin Allah yang memilikinya. Iya. Kita minta sekedar doa supaya lancar. Iya. Tapi dengan keyakinan kita, iya. Orang ini. Jadi seolah Allah perantara untuk kepada orang ini. Iya. Allah sekedar perantara saja. Tidak mintanya kepada Allah pemiliknya. Yang lagi itu perantara. Sebab, paham ini? Hati-hati yang kedua tadi. Karena itu banyak-banyak ketika permintaannya terpenuhi. Iya, hati-hati. Ketika permintaannya terpenuhi, iya, pembesarannya, pengagungannya kepada sebab lewat. Tapi kepada pemilik yang sebenarnya, ya, untung-untung kalau masih ada alhamdulillah. Tapi kalau yang menjadi sebab berupa orang misalnya, iya, atau berupa ini misalnya, pokoknya dia terlalu mengagung-agungkan sebab sehingga menyandarkan kepada sebab. Seolah-olah sebab yang memberi, Allah perantara supaya diberi oleh sebab. Iya, bisa dipahami tidak? Ini ada yang seperti ini. Dan sangat dalam. Sangat halus perkara ini. Dan syaitan mudah menjerumuskan kita kalau kita tidak paham perkara ini. Dipahami betul ini. Dalam doa dan dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan makhluknya. Allah adalah tujuan, maksud, pemilik sebenarnya. Yang lain, kalaupun menjadi sebab saja. Bukan pemilik, bukan maksud, bukan tempat bergantung, bukan tempat memohon. Hati tidak terikat kepadanya. Sekedar dipikirkan, ditempuh. Jelas, hati terikat, memaksudkan, bergantung, memohon hanya kepada pemilik, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, pemberi satu-satunya. Jelas ya, Pak? Baik. Jadi demikian kita dalam berminta permintaan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehebat-hebat doa masalah, kalau menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah semua doa hebat dalam Quran, dalam sunnah, doa para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala
itu pasti menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Caranya, gunakan nama dan sifat yang bersesuaian dengan permintaan dan lafadzkan dengan lafaz beradab dengan maksud dan keyakinan yang telah kita sebutkan tadi. Maksudnya apa yang bersesuaian? Kalau minta rezeki, ya Razzaq, rizqni misalnya. Gunakan nama Allah, ya Allah yang Maha memberikan rezeki, berilah saya rezeki. Allahumma rabban nas, doa Nabi kalau ada yang sakit bagian tubuh, pegang, baca Allahumma ya Allah rabban nas, pencipta penguasa yang mengatur manusia. Ini umum. Mencakup banyak permintaan ini. Ini dua nama ini mencakup semua permintaan ini. Allahumma, semua permintaan kena. Rabban nas, semua bentuk penciptaan, pengaturan, pengawasan, semuanya kena. Lihat lanjutan doanya khusus. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, hilangkanlah segala derita. Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkau adalah asy-syafi. Menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala khusus dalam permintaan. Engkau adalah syafi, yang Maha menyembuhkan. Ini tepat. Lihat, la shifaa illa shifaa'uk, tak ada kesembuhan kecuali hanya dengan kesembuhanmu. Shifaa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tak ada lagi rasa sakit setelahnya, ya Allah. Lihat, permintaan-permintaan seperti itu. Doa-doa pasti berhubungan dengannya. Jelas ya? Ini adalah perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala, Lillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang baik. Fad'uuhu, berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-nama itu. Jelas? Jadi minta kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Jelas? Kalau mau diperhebat lagi, gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan nilai-nilai ubudiyah, penghambaan. Itu tadi, istiqar, keyakinan, lujuk, dan beberapa yang kita urai tadi. Sudah, 2. Ditambah dengan nilai isti'anah, minta permohonan. Ini kandungan doa dalam bentuk seperti ini akan diurai lebih jauh lagi oleh Syekh rahimahullah taala. Beliau sendirikan sebagai jenis doa tersendiri, doa jenis ibadah tersendiri, ibadah isti'anah. Tapi hendaknya dalam doa ada nilai isti'anah, betul-betul karena kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan, permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam meminta adalah minta agar supaya dibantu. Minta agar supaya dibantu. Apa yang saya sebutkan 3 perkara ini, kalau mau lihat dalilnya, lihat doa yang paling hebat dalam Al-Quran. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi, setiap Allah baca doa itu, maka Allah Subhanahu wa taala jawab, walil abdi ma sa'al, dan untuk hamba apa yang dia minta. Doa apa? Doa yang terdapat dalam surah yang paling agung, paling afdal, paling hebat, ummul kitab, induknya kitab, suratul Fatihah. Doanya, ihdinas siratal mustaqim. Apa sebelumnya? Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian pembesaran menggunakan nama-nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Lihat nama-namanya bersesuaian. Malik Yaumiddin. Setelah nama-nama yang merupakan usul, pokok-pokok dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Langsung disusul dengan Iyyaka na'budu, pernyataan penghambaan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Baru menyusul doanya, ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian doa masalah ini kalau kita urai secara lebih umum, maka bisa diperuntukkan untuk selain Allah. Sebab lihat kandungan secara bahasa, doa masalah, permintaan masalah. Tolong ambilkan air. Itu kan doa juga namanya. Bisa tidak saya minta seperti itu?
Bisa. Iya. Tolong ambilkan air. Sama ikhwan misalnya. Dia dengar, dia hadir, hidup, iya, bisa. Dan air kan halal, iya bisa. Minta, sudah, diambilkan air. Atau minta sama tuan rumah, tolong saya diberi air minum. Bisa tidak permintaan ini? Ini juga doa namanya, doa masalah. Berarti ada doa masalah yang dibenarkan. Paham? Ada doa masalah yang dibenarkan. Ada juga doa masalah yang tidak boleh diserahkan kepada siapapun juga kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Untuk lebih jelasnya, kalau ditanya doa masalah yang bagaimana yang harus khusus hanya kepada Allah? Boleh kepada selain Allah. Boleh kepada selain Allah. Doa masalah yang bagaimana yang boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan doa masalah yang keluar dari nilai-nilai doa ibadah. Yang keluar dari nilai-nilai doa masalah yang merupakan ibadah yang dari hamba kepada Allah yang telah kita sebutkan tadi. Paham? Itu yang pertama, keluar dari nilai-nilai itu. Misalnya apa? Minta kepadanya dalam keadaan merendah betul, akodong-kodong to jengi. Dengan keyakinan betul dia, tidak ada yang bisa selamatkan saya kecuali hanya Bapak. Sudah. Kalau sudah disertai dengan istiqamah seperti itu, berarti apa? Walaupun hajatnya wajib misalnya, minta pinjaman misalnya, dalam keadaan dia perlu memang, tidak ada apa-apa sebenarnya minta pinjam dalam keadaan perlu. Tetapi ini istiqamahnya ini. Ini kan kandungan ibadah. Ini tidak boleh. Jadi keluarkan dari nilai-nilai ibadah. Satu. Jelas? Yang kedua, doa masalah ini kepada orang yang hidup. Paham? Orang yang hidup. Berarti kalau minta kepada orang yang mati, salah, syirik. Kenapa dia minta kepada orang mati? Itu karena ada keyakinan lain-lain sama dia. Ini biar mati ini. Ini keras lagi. Tarai jenek dah. Sampai tainya juga yang keluar ditarai juga. Rokoki. Buat jimat. Pakai tak balakun. La ilaha, kebodohan jamaah. Sudah tayang keluar. Itu orang yang datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur itu tidak lain karena dia yakini. Yang dengan keyakinan itu dia kafir. Dan ditambah dia telah menyerahkan ibadah kepadanya. Kenapa dia minta kepadanya? Sebab dia yakin dia bisa memberi, dia bisa mendengar, dia bisa begini, dia bisa mengatur, dia bisa itu. Ya kan? Dengan itulah dia meminta. Yang dengan permintaan ini dia kafir. Sebab menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Yang keyakinan itu juga merupakan keyakinan mengkafirkan pelakunya. Jelas ini? Dia tidak dengar, dia tidak ini apa semuanya. Iya. Ini permintaan yang seperti ini juga tidak lepas dari kesyirikan. Walaupun orangnya hidup. Misalnya dia belajar sama guru dan kalau kamu dalam bahaya, baca ini. Sebut diantara sebut juga nama gurunya, namanya. Sebut di situ ada nama gurunya. Sebut. Kita tidak bahas terbukti tidak terbuktinya, lain pembahasannya itu. Terbukti tidak terbuktinya, lain pembahasannya. Bisa terbukti, bisa tidak, itu lain pembahasannya. Sekarang, gimana kalau ada orang seperti itu? Maka ini termasuk doa masalah yang pelakunya telah melakukan kesyirikan. Misalnya gurunya ada di Selayar, gurunya ada di sana, dia lagi kerja, lagi apa di Makassar, ada bahaya, dia baca doanya, sebut gurunya, panggil, sebut nama gurunya. Ini kan doa namanya, kepada orang yang gaib, istilahnya gaib.
perbuatan seperti ini syirik. Sebab dia telah menyerahkan doa yang hanya kepada Allah. Doa-doa yang seperti ini dalam bentuk istiqarah, khusyuk dalam bentuk seperti ini sulit kecuali harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan lakukan perkara ini kepada orang-orang yang gaib itu kecuali disertai dengan keyakinan yang batil. Dan dengannya dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Paham ini? Baik. Yang keempat, selanjutnya. Orangnya ini mampu. Iya. Ini terserah mau dijadikan satu syarat atau yang jelas ini lafaz-lafaz yang biasa digunakan para ulama. Orangnya mampu. Jadi walaupun dia hadir, orangnya hidup, hadir, tapi orangnya tidak mampu. Iya, orangnya tidak mampu. Maka apa hukum permintaannya? Dilihat. Dilihat. Kalau dia tidak mampu, maka dilihat. Bentuknya ada dua. Pertama, dia tidak mampu sebab memang bukan haknya yang diminta itu. Dia tidak akan bisa minta misalnya dipanjangkan rezeki. Kamu panjangkan rezeki saya. Bukan minta didoakan, bedakan ya. Minta didoakan kepada Allah supaya dipanjangkan rezeki. Itu beda ya. Dia minta memang supaya dipanjangkan rezekinya. Minta agar supaya orang itu jadikan dia luas rezekinya. Berarti minta rezeki kepada selain Allah. Sementara rezeki hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Minta kesembuhan kepada selain Allah. Walaupun orangnya hidup, hadir, maka ini permintaan syirik. Sebab minta pada perkara-perkara yang bukan kemampuan dia. Jelas ini? Apalagi minta dijamin masuk surga. Sekarang ini banyak orang buat kertas jaminan masuk surga. Dijual. Tapi kalau sudah masuk di tarikatnya, dan kalau mano hati kamu meninggal, kalau yang masuk di sini meninggal, ada paspor. Kasih saja malakul maut. Kasih saja yang penghuni kubur, yang penjaga kubur itu. Ini tanda tangannya guru saya ini. Tiket bebas masuk surga. Kenapa? Sebab sudah dijamin oleh turunan Nabi katanya. Al-ikhwah rahimakumullah. Fahamin ya? Jadi termasuk permintaan yang batil. Kalau dia tidak mampu. Ini jenis pertama. Memang dia tidak mampu karena memang bukan haknya. Hanya perkara yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, termasuk hidayah. Hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keselamatan, sukses tidaknya kita hanya di tangan Allah Subhanahu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kepada selain Allah, walaupun orangnya hidup, hadir, maka permintaan syirik. Hati-hati ya. Baik. Bentuk ketidakmampuan yang kedua, tidak mampu, orangnya hadir, hidup, dia tidak mampu dalam arti fisiknya yang tidak mampu. Misalnya kita mau mengangkat ini, hidup orang ini kuat. Kita hanya sendiri, mau diangkat, tidak bisa didorong misalnya, mau diangkat sendiri. Ada orang lewat, bos, batu bos, tolong. Ternyata orang ini jangankan mengangkat, jalannya saja susah jalan. Sakitkan misalnya. Orang pincang, sakit kakinya. Tidak bisa dia, susah sekali. Sakit, tangannya mungkin juga cacat. Tapi kita tahu begitu, kita minta juga. Permintaan apa namanya ini? Ini permintaan gurur, kesia-siaan. Masuk dalam hukum melakukan perkara sia-sia. Paham ya? Tetapi bisa bermasalah kalau disertai dengan keyakinan. Ini biar pincang, tapi ini si pincang dari gua hantu. Dia punya ilmu, aku jadi saja, bisa itu dia bantu sudah. Berarti bukan karena itu, ada keyakinan lain-lain. Ini masuk ke dalam bentuk syirikan. Jelas ini? Baik. Yang terakhir, diizinkan dalam perkara yang dibenarkan oleh syariat. Dalam perkara yang dibenarkan oleh syariat. Maksudnya, anggap orangnya sudah hidup. Orangnya hidup, mampu, hadir. Dalam perkara yang memang sewajarnya manusia bisa bantu.
tetapi tidak dibenarkan oleh syariat. Misalnya apa? Tolong bos, belikan balok dulu. Kan bisa kan? Orangnya hadir, dia dengar, dia mampu kan? Dari sisi kemampuan apa susahnya? Iya, tapi tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, ini terlarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah. Jangan kalian membantu dalam dosa dan permusuhan. Terlarang yang seperti itu. Walaupun dia mampu. Jadi kalau dia lakukan, ya, jadi orang yang meminta orang untuk melakukan perkara itu berdosa. Ya. Jadi hukum dosanya disesuaikan dengan dosa yang dia minta supaya dilakukan itu. Ya. Hukum dosanya disesuaikan dengan dosa. Kalau dosa kesyirikan ya besar. Dosa pembunuhan misalnya, suruh orang membunuh misalnya. Iya, itu besar. Jelas ini ya? Baik. Jadi ini bisa. Ya, kalau lepas dari ini, maka bisa doa permintaan, doa masalah. Seperti tadi, tolong ambilkan air minum. Hidupkan orangnya, iya. Hadir, dia mampu, iya. Tidak dilarangkan dalam syariat, maka seperti itu boleh. Jelas, ini doa masalah, permintaan yang dibenarkan. Baik. InsyaAllah ta'ala ini cukup. Iya. Bagaimana hukumnya berdoa kepada Allah di sisi kuburan si fulan? Kalau berdoa kepada Allah di sisi kuburan si fulan, lihat maksudnya. Kalau dia berdoa, jadi kalau melihat orang berdoa di sisi kuburan, itu hukumnya banyak. Kalau dia mintanya kepada penghuni kubur, itu tadi yang kita bahas. Tapi kalau dia mintanya kepada Allah, minta kepada Allah, doa yang dibaca untuk ziarah kubur, doa yang dibaca untuk ziarah kubur, kan permintaan kepada Allah untuk kebaikan. Dirahmati, diampuni penghuni kubur, maka ini dibenarkan, disyariatkan. Tapi kalau misalnya bukan untuk penghuni kubur, dia hanya menganggap kuburan wali ini bagus berdoa di sampingnya, maka ini masuk dalam perkara bid'ah dan sarana-sarana kepada kesyirikan. Ini wasilah kepada kesyirikan yang sebagian ulama sudah memasukkannya ke dalam syirik asghar, syirik kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.